Halo Bu Emma, mikrofonnya. Ya. Lama kita tidak jumpa ya Bu Emma. Apa kabar hari ini Bu Emma? Iya sebenarnya baik sih Bu, cuman lagi agak nggak enak aja, lagi agak nggak nyaman. Oh begitu, itu tampak sekali kelihatan dari wajahnya, sepertinya kok murung seperti itu. Mungkin saya sebagai teman Bu Emma di sini saya juga ingin mendengarkan keluh kesahnya Bu Emma itu seperti apa sih? Ini loh Bu Niken, sebenarnya kemarin tuh kan berapa hari yang lalu ya, seminggu Pak ya, belum ada seminggu kayaknya. Kemarin biasanya itu kan pengawas jarang banget tuh datang ke sekolah ya. Kemarin itu datang ke sekolah, kemudian minta supervisinya ke kelas besar. Saya kan kelas 6 ya Bu, ya otomatis disodorin masuklah ke kelas saya. Gitu. Ya saya ngajar biasa sih sebenarnya. Saya ngajar biasa, cuman waktu sebelum selesai supervisi itu kok beliau itu kayak merasa gimana gitu, ngelihat ngajar saya itu kayak ada yang salah gitu, salahnya kayak fatal banget. Saya ngerasa gimana gitu kan, saya ngajar juga udah biasa, kok kayak salah banget, itu salahnya apa gitu. Oh begitu. Maksudnya terus, salah gitu gimana Bu? Maksudnya kok Bu Emma kok bisa bilang pengawas itu kok gimana itu maksudnya apa Bu? Gimananya itu maksudnya? Ya itu Bu, habis supervisi di tempat saya, beliau itu sebenarnya cuma tanya, Bu, mana buku teks atau buku cetak yang biasa dipakai di kelas, yang gitu kan. Saya bilang gitu. nggak pakai Bu, hari ini saya nggak pakai buku teks, nggak pakai buku cetak. Biasanya kan saya pakai PowerPoint, jadi semua materi sudah saya ringkas di situ. Terus nanti anak-anak juga biasanya banyak diskusi dan di luar, jadi nggak saya pakai Bu hari ini. Gitu. Apa memang seperti biasanya, mungkin beberapa tahun atau dari dulu, memang Bu Emma tidak menggunakan buku teks kalau mengajar? Atau bagaimana? Atau hanya waktu saat supervisi saja seperti itu? Ya sebenarnya dulu sering pakai buku teks ya, tapi terus lama-lama ya pengen ganti suasana aja sih Bu. Terus saya seneng coba buat PPT aja, buku teks jarang saya pakai gitu. Nah tapi sayangnya Bu, saya nggak pakai itu kok, terus besoknya itu kepala sekolah manggil saya. Terus negur gitu. Bu Emma kemarin tuh, Bu Emma tuh gimana sih waktu ngajar gitu, kenapa nggak pakai buku teks, nggak pakai buku-buku pelajaran sekolah, buku siswa yang memang sudah disediakan pemerintah gitu. Saya kan terus kaget, berarti kemarin itu saya dilaporin gitu ke kepala sekolah gitu. Terus waktu kepala sekolah menegur Bu Emma, bagaimana perasaan Bu Emma? Ya, saya sebenarnya waktu itu agak kaget ya. Saya salah banget ya, was-was gitu. Salah saya tuh ini banget gitu. Ya saya jawabnya spontan juga, biasa gitu sebenarnya. Tapi kayaknya beliau kurang berkenan, apa mungkin saya salah bicara, saya juga nggak tahu ya. Tapi wajahnya itu kelihatan beda. Terus besoknya itu bilang ke kepala sekolah saya. Iya, berarti gini ya Bu, hari ini mungkin saya dan Bu Emma akan mencari solusi gitu ya Bu ya, tentang permasalahan yang hari ini Bu Emma hadapi. Tujuan utama nih menurut Bu Emma, nanti solusi apa nih yang akan Bu Emma dapatkan? Kira-kira gambaran besarnya nanti seperti apa, seperti itu harapan Bu Emma? Ya saya sebenarnya pengennya diskusi sama Bu Niken itu biar saya tahu sih Bu, sajane kesalahan saya yang fatal itu apa sih gitu ya, kok sampai ditegur kepala sekolah, itu kesalahan saya yang fatal itu apa, terus ya saya juga bisa menindaklanjuti dengan cara yang tepat gitu. Jadi harusnya itu memperbaiki dirinya itu cara apa sih gitu, saya agak bingung sebenarnya. Oke, menurut Bu Emma nih dari permasalahan yang itu, Bu Emma punya tidak beberapa solusi atau mungkin bahkan banyak solusi ya untuk mengatasi masalah tersebut Bu Emma? Kira-kira menurut pemikiran Bu Emma seperti apa untuk mencari jalan keluar atau solusi dari permasalahan tersebut? Gimana ya Bu, saya tuh juga masih bingung sebenarnya. Pengennya sih dikasih solusi sama Bu Niken. Bu Niken kan lebih berpengalaman ya. Tapi mungkin apa ya Bu, menurut saya harus nanya ke kepala sekolah langsung aja Pak ya. Mungkin kan beliau lebih tahu ya, lebih tahu tentang poin-poin supervisi itu kan apa aja ya.
Apa poin-poin kesalahan yang saya buat itu apa di bagian yang memang harus ada gitu, sehingga ketika saya langgar itu salah atau gimana. Kayaknya aku nanya kepala sekolah dulu mungkin ya. Gitu. Atau gimana ya? Apa cukup kepala sekolah saja Bu Emma kira-kira? Maksudnya apa cukup Anda berdiskusi dengan kepala sekolah saja nih? Tidak ada orang-orang lain yang dilibatkan nih dalam untuk menyelesaikan atau mencari jalan solusi yang ada di Bu Emma seperti itu? Apa hanya satu orang saja seperti itu? Apa tidak mencoba dengan muridnya, menanyakan apakah Anda semua puas murid-murid Bu Emma ditanya. Jadi satu kelasnya ada 10 anak misalnya ditanya, apa 10 anak ini puas dengan pembelajaran yang cara saya berikan, yang dari PowerPoint, kemudian dari media internet, apa sudah puas seperti itu? Kan Bu Emma nanti bisa mencari umpan balik nih dari anak-anak tersebut, tidak hanya mencari jawaban dari kepala sekolah seperti itu. Iya ya Bu Niken ya, saya itu juga belum pernah tanya sih sebenarnya sama anak-anak. Oh, Bu Emma juga belum pernah tanya. Kalau misalnya di sekolah itu kan saya sediakan PPT, video, mereka nonton bareng-bareng. Iya ya, saya juga nggak mikir kalau di rumah terus mereka ngulangnya gimana ya kalau nggak nyatet dengan ini atau nggak saya kasih tahu hal buku-buku lain gitu mungkin juga susah ya. Tapi yang namanya observasi kepada siswa itu kan tidak hanya angket, tidak hanya wawancara, tetapi di situ kan Bu Emma bisa melihat nih ekspresi siswa di kelas Bu Emma seperti itu ya. Apakah ketika pembelajaran melalui PowerPoint atau pembelajaran melalui media yang Bu Emma siapkan, apakah 10 siswa itu terlihat memang sudah senang, terlihat memang sudah puas, atau terlihat memang sudah tercukupi materi pembelajaran yang mereka dapatkan dari Bu Emma? Seperti apa mimik wajah mereka, Bu Emma? Ya sih Bu, saya juga pernah lihat sih anak-anak kan modelnya macam-macam ya. Ada yang senang itu lihat video saya, lihat PPT saya. Tapi memang juga ada anak-anak yang mungkin kadang tanya itu, Bu ini bukunya nggak dipakai Bu, materi Ibu ada di halaman berapa gitu tuh kadang juga sudah bawa tapi nggak dipakai gitu, kadang begitu juga. Memang ada juga sih anak-anak yang nggak terlalu suka lihat dari media elektronik, kadang katanya pusing gitu, sukanya lihat dari buku. Tapi saya nggak terlalu ngeh ya waktu itu kalau ternyata kalau nggak dipakai buku teks dari guru, mungkin itu juga eman-eman ya sebenarnya. Iya Bu, itu sayang sekali kan buku pastinya sudah dibeli ya dari pemerintah melalui dana bos, sekolah sudah membeli, kemudian sudah siapkan, kok nggak dipakai Bu Emma, kan seperti itu, sayang sekali ya. Iya. Kemudian tadi Bu Emma yang pertama sudah mencoba mencari solusinya dari berkomunikasi secara langsung bersama kepala sekolah, kemudian mencari solusi melalui umpan balik dari siswa nih. Nah, umpan balik seperti apa yang akan Bu Emma laksanakan kepada siswa? Apa menyebar angket atau apa Bu Emma kira-kira untuk mendapatkan seperti itu? Ini kalau saya kan sekarang Bu Niken sebenarnya ketemu sama anak-anak itu, jadi nggak online tapi ketemu sama anak-anak beberapa kelompok. Mungkin yang pertama mungkin solusi saya yang pertama mungkin tadi ya, tetap saya mungkin matur dulu kepada kepala sekolah ya, kesalahan saya itu biar jelas di sisi mana, kemudian mungkin beliau lebih tahu mana yang harus saya perbaiki dari cara mengajar saya, mungkin itu buat evaluasi saya ya, mungkin dari orang yang kita. Kemudian yang kedua mungkin nanti seperti tadi pertanyaan Bu Niken itu saya jadi kepikiran ya, berinisiatif juga. Mungkin nanti saya akan tanya anak-anak, coba mereka sukanya belajar itu dengan cara seperti apa saja gitu. Jangan-jangan banyak juga yang suka belajar dengan menggunakan buku karena lebih mudah atau lebih praktis, mungkin saya juga belum tanya sih. Coba nanti saya tanya itu. Kemudian apalagi ya mungkin saya juga akan tanya teman-teman, coba teman-teman yang lain itu kalau pakai buku teks di sekolah itu biar tetap menarik itu menggunakannya gimana, mungkin saya akan tanya rekan-rekan guru yang lain. Berarti kesimpulannya tadi Bu Emma ada 3 solusi ya, membangun komunikasi positif dengan kepala sekolah, kemudian juga mencari umpan balik dari siswa, kemudian mencari informasi juga atau berkeluh kesah juga dengan rekan sejawat gitu ya Bu Emma ya?
Ya mungkin saya akan coba begitu kali ya. Oh iya, itu tadi 3 solusi ya Bu Emma. Sekarang yang saya tanyakan nih, strategi apa yang Anda lakukan untuk mencapai tujuan dari solusi-solusi yang tadi Bu Emma katakan? Tadi kan ada 3 solusi ya Bu ya, dengan kepala, dengan siswa, dengan rekan sejawat seperti itu. Nah itu kan baru solusinya nih. Nah ini Bu Emma punya tidak strateginya yang pas itu bagaimana itu untuk mencapai hasil dari solusi-solusi tadi seperti itu? Mungkin nanti yang pertama saya akan menyampaikan kepada kepala sekolah secara langsung ya Bu, menyampaikan kepada kepala sekolah secara langsung. Kemarin ternyata hasil supervisi saya kurang baik karena ada catatan yang tidak membawa buku teks. Ya mungkin kepala sekolah mungkin ya, atau mungkin kalau di sekolah saya kan ada bagian kurikulum. Nanti di rapat guru mungkin saya minta untuk menjelaskan ya sebenarnya kegiatan belajar mengajar yang standar, sumber belajar yang harus ada, kemudian ya pakem-pakem yang memang tetap harus dijaga dalam kegiatan pembelajaran itu apa saja. Mungkin sebaiknya itu disosialisasikan ke semua guru, karena saya aja sebagai guru yang lama ternyata juga melakukan kesalahan yang fatal, mungkin gitu ya. Itu mungkin langkah pertama saya minta sekolah supaya begitu ya. Ya sekaligus mungkin saya akan menyampaikan permohonan maaf saya kepada pengawas. Iya. Kemarin tempat tersinggung gitu ya. Kalau saya boleh tanya, berapa kali nih Bu Emma disupervisi kepala sekolah? Apakah juga pernah nih saat supervisi itu terjadi kesalahan seperti itu, maksudnya dalam administrasi kurang apa yang disampaikan oleh kepala sekolah terhadap Bu Emma seperti itu? Ada tidak satu kesalahan juga seperti yang ketika supervisi dari pengawas itu kepada Bu Emma, oh ini kok ternyata pengawasnya tersinggung nih gara-gara Bu Emma dikandani suruh bawa buku paket, menjawabnya dengan berbagai alasan seperti itu. Pernah tidak saat kepala sekolah mensupervisi kemudian Bu Emma mengalami hal yang sama ketika supervisi dengan pengawas seperti itu Bu Emma? Kalau kepala sekolah tuh sebenarnya jarang banget Bu, jarang sekali supervisi. Iya biasanya berapa ya, jadwalnya ada, jadwalnya ada 1 tahun 2 kali, tapi kejadiannya akhirnya karena banyak agenda dan lain sebagainya, akhirnya beliau itu seringnya supervisi administrasi saja. Administrasi saja, tapi kalau di kelas itu jarang. Tapi kalaupun jadi gitu ya, beliau waktu itu ternyata saya menjadi salah satu guru yang dapat jatah untuk sempat disupervisi, ya tentunya udah persiapan mateng kan Bu. Biasanya kita melengkapi semua sumber belajar. Nah itu salah satu penyakit guru itu ya Bu ya. Kita melengkapi administrasi ketika sudah tahu jadwal supervisinya kapan nih kita nih. Wah besok tanggal sekian bulan ini ada jadwal supervisi. Nah menurut Bu Emma seperti itu baik tidak toh? Enggak sih Bu sebenarnya. Ya sih sebenarnya nggak baik juga ya. Tapi ya gimana ya, kadang itu karena ngajar juga tugas sekolah kan banyak juga ya Bu, jadi penyiapan ngajar kadang kita memang nggak sempurna, jadi ya beberapa kadang terlupakan, beberapa kadang tidak sesuai dengan standar. Berarti apakah dengan ketidaklengkapan administrasi seperti tadi, Bu Emma masih tetap bertahan berjalan seperti itu saja, atau mungkin besok akan melengkapi administrasinya nih, walaupun tidak supervisi seperti itu menurut Bu Emma? Ya sih Bu, mungkin ya itu pembelajaran berharga buat saya mungkin ya, kejadian dengan pengawas itu mungkin ke depan ya saya akan berusaha lah untuk memperbaiki kegiatan belajar mengajar saya sebisa mungkin sesuai standar gitu, juga memperhatikan apa yang dibutuhkan anak ya, bukan cuma maunya saya atau sempatnya saya, tapi apa yang dibutuhkan anak mungkin nanti akan saya lakukan. Oke, itu tadi kepada kepala sekolah ya Bu. Terus kepada siswanya nih, strategi apa nih yang pas dari solusi yang tadi Bu Emma katakan? Bagaimana Bu Emma ke depannya seperti itu dengan siswa nih? Kalau tadi kan dengan kepala sekolah, kalau yang sekarang dengan siswa seperti itu Bu Emma? Saya mungkin besok nanya nih Bu, pas ketemu anak-anak nanti saya akan sempatkan di kelas ya, kita diskusi sebentar. Saya akan tanya, kamu paling suka itu belajar dengan cara bagaimana gitu, kamu lebih mudah mendapatkan materi,
lebih cepat paham kalau belajar dari sumber belajar apa. Mungkin nanti saya akan tanya, kemudian saya akan daftar kira-kira mana yang paling banyak disukai anak, atau mungkin mana yang ternyata bagi salah satu anak itu menjadi sarana utama dia gitu ya, yang paling nyaman untuk belajar. Nah, saya coba mungkin besok memfasilitasi itu selalu ada dalam kegiatan belajar saya. Oke, seperti itu. Jadi pada siswa berarti Bu Emma itu berusaha mencari umpan balik gitu ya Bu Emma ya, mencari kelemahan apa yang sebenarnya ingin siswa sampaikan kepada Bu Emma. Mungkin kan yang namanya anak tidak bisa menyampaikan menyampaikan umpan balik secara langsung nih Bu Emma nih. Kadang kan ada yang keterampilan berbicaranya juga ada yang kurang ya. Tidak semua anak itu memiliki keterampilan berbicara yang baik. Selain keterampilan berbicara juga percaya diri seperti itu Bu Emma. Kadang kan saya mau ngomong sama Bu Guru nih tapi malu, tapi takut Bu Guru kecewa, tapi takut membuat sakit hati Bu Guru, karena di sini saya akan menyampaikan unek-unek saya tentang pembelajaran yang Bu Emma laksanakan. Ada nggak cara lain seperti itu Bu, selain berdiskusi itu Bu? Kan tidak semua sekolah atau tidak semua anak itu berani nih menyampaikan unek-uneknya seperti itu. Ada tidak cara lain seperti itu ya, untuk mengatasi? Kira-kira sih murid saya juga nggak semuanya berani bicara, memang banyak juga yang pendiam, maksudnya ketika ditanya juga tidak langsung respon. Mungkin nanti saya akan tanya di kelas, tapi saya mungkin akan kasih artinya pertanyaan yang tertutup ya, yang rahasia. Nanti saya berikan kertas-kertas gitu, saya kasih pertanyaan, kemudian mereka nulis jawabannya di situ tanpa perlu menuliskan nama, kan jadi mereka aman nggak merasa. Berarti menyebar angket tanpa nama gitu ya Bu, tanpa identitas ya Bu. Ya. Nah nanti ketika nih Bu Emma membaca nih ada salah satu misalnya tulisan siswa, di situ terbaca, Bu Emma tidak bisa mengajar seperti yang apa saya harapkan karena terlalu monoton PowerPoint, saya matanya minus, saya tidak bisa melihat PowerPoint atau tayangan-tayangan dengan jelas, saya kecewa dengan Bu Emma. Perasaan Bu Emma diprotes seperti itu bagaimana Bu Emma? Ya wajar ya Bu, kalau namanya manusia dikritik mesti nggak suka ya, mesti nggak ada enaknya. Tapi kalau anak-anak udah bisa menyampaikan seperti itu, ya harusnya mungkin justru saya bersyukur ya, karena terus dapat informasi sehingga tidak berlarut-larut melakukan kesalahan dan mungkin bisa memperbaiki diri. Ya mungkin itu juga demikian yang harus saya pelajari ya, belajar untuk menerima kritikan atau masukan dari orang lain. Kadang saya mengukur apa-apa mungkin dari sisi pribadi saya tanpa pernah berusaha mendengar refleksi dari orang lain gitu. Insya Allah lah demikian nanti saya ini lagi kalau berarti, Oke Bu Emma di sini juga harus istilahnya legowo gitu ya Bu, menerima banyak masukan, banyak kritikan baik dari pengawas, kepala sekolah, kemudian sampai ke peserta didik, seperti itu ya Bu ya, harus menanamkan sikap legowo gitu ya Bu, diterapkan di sini ya. Nah tadi baru 2 nih Bu, berarti kalau yang sama rekan sejawat ada nggak Bu kira-kira strategi apa nih yang akan Bu Emma laksanakan seperti itu? Misalnya atau hanya curhat-curhat saja, atau kemungkinan juga Bu Emma mencari keresahan-keresahan juga dari teman-teman sejawat yang lain, nanti bisa didiskusikan, atau bagaimana nih? Saya ingin dengar dari Bu Emma. Mungkin yang pertama saya akan tanya ke teman-teman dekat saya dulu ya Bu, maksudnya yang biasa dekat di kantor gitu. Saya tanya kalau mereka mengajar di kelas menggunakan buku teks itu gimana sih penggunaannya gitu, sehingga tetap bisa menarik, terus itu juga kepake semua gitu, tapi juga tidak membuat kita terkekang dengan terkekang dengan kegiatan pembelajaran yang sudah paham di buku itu gitu. Kadang saya merasa kalau di buku teks itu memang terus membuat kita jadi kaku ya, tidak bisa berkreasi gitu. Tapi coba nanti saya tanya teman-teman gimana caranya tetap menggunakan buku teks itu sebagai pegangan anak yang nyaman, tetapi tetap bisa berkreasi. Ini saya akan tanya begitu. Kebetulan di sekolah saya juga ada komunitas belajar sekolah. Jadi tiap hari Sabtu itu ada pertemuannya. Mungkin nanti saya akan minta sesekali coba tentang penggunaan sumber belajar itu dikupas gitu, supaya yang lain juga punya dapat informasi yang berharga seperti yang saya butuhkan.
Ya, bagus sekali Bu Emma. Bahwasannya komunitas itu sangat penting ya Bu Emma ya. Komunitas yang dianggotai oleh rekan guru atau semua ekosistem yang ada di sekolah tersebut. Komunitas kan tidak hanya melulu menciptakan produk nih, kita buat apa seperti itu, tapi kan juga bisa untuk membahas keresahan-keresahan yang ada dari anggota tersebut. Tentunya kan setiap sekolah itu, misalnya ada 6 kelas itu kan tentunya punya keresahan-keresahan sendiri ya Bu ya. Misalnya seperti Bu Emma, karena resah ditegur oleh pengawasnya menyampaikan kepada kepala sekolah bahwasanya Bu Emma itu tidak mengajar sesuai standar proses seperti itu ya, kurang adanya buku paket dan sebagainya, pengawas tidak terima dan seperti itu. Ada juga keresahan lain yang memang dari teman-teman sejawat, misalnya juga di situ kok mengajarnya monoton pakai media yang ada di kelas saja, tidak berusaha mencari media yang ada di luar seperti itu. Nah itu kan bisa dibahas juga tuh Bu dalam komunitas tersebut. Nah dari solusi, kemudian dari strategi baik kepala sekolah, siswa dan rekan sejawat, tujuan utamanya Bu Emma itu berarti apa? Seperti itu. Hasil yang nanti diharapkan Bu Emma itu apa? Tujuan dari coaching kita hari ini itu apa Bu Emma? Seperti itu. Kan di sini dalam praktek coaching ini kan saya sebagai coach, kemudian Bu Emma sebagai coach itu kan saya mengarahkan Bu Emma nih untuk menemukan solusi atau menemukan solusi dari permasalahan yang Bu Emma hadapi seperti itu, yaitu melatih Bu Emma juga nih berpikir kritis. Nah dari tadi saya perhatikan Bu Emma itu sudah bagus sekali menurut saya, karena memang sudah hafal materi, sudah bagus menyiapkan media pembelajaran menggunakan PowerPoint dan sebagainya yang menunjang, yang kekinian terutama ya Bu Emma. Kan kita mengajar tidak hanya monoton ke seperti manual dan sebagainya, kita juga harus memperhatikan nih perkembangan zaman sekarang kok masih nulis pakai kapur. Kadang kan kita anak-anaknya kan sudah pinter gadget atau gawe, ya udahlah kita pakai PowerPoint, tetapi ternyata kok ada kelemahan, salah satunya tadi Bu Emma tidak memenuhi standar proses. Nah Bu Emma sudah menemukan solusi, kemudian Bu Emma sudah menemukan strategi dari berbagai pihak, dari kepala sekolah, siswa dan rekan sejawat. Nah tujuannya berarti apa nih Bu Emma di sini? Tujuan dari permasalahan Bu Emma mendapatkan solusi, tujuan utamanya Bu Emma menghilangkan keresahan itu berarti apa Bu Emma? Ya ini mungkin ya Bu, biar saya kemudian bisa memperbaiki kualitas pembelajaran saya, ke depan saya bisa mengajar lebih baik sesuai dengan mungkin standar proses yang sudah ditetapkan gitu, sehingga ke depan mungkin juga anak-anak bisa mendapatkan pelayanan yang jauh lebih baik dan belajar dengan lebih efektif lagi. Mungkin. Oke, nah itu tadi tujuan utama. Menurut Bu Emma ukuran suksesnya apa Bu? Apakah Bu Emma mendapatkan nilai sempurna saat supervisi di kemudian hari dari pengawas, atau bagaimana ukuran suksesnya untuk Bu Emma menurut Bu Emma sendiri? Kalau saya mungkin nanti ukuran suksesnya itu, karena masalah utama saya kan saya tidak pernah bisa menggunakan, jarang sekali menggunakan buku teks ya. Biasanya bisa senantiasa menggunakan buku teks itu dengan berkualitas. Maksudnya saya pakai dengan efektif untuk pembelajaran di kelas. Kemudian apa lagi ya? Anak-anak juga merasa anak-anak merasa nyaman belajar dengan sumber belajar yang saya berikan, terutama dengan sumber belajar nanti buku teks yang kita gunakan. Mungkin gitu. Oke, berarti itu ukuran suksesnya bukan hanya ke pengawas ya Bu, tapi ke semuanya ya. Justru malah utamanya ke siswanya itu sendiri ya Bu, bahwasanya kan kita mengajar memang tujuannya berpihak pada murid nih, tidak hanya kok sesuai prosedur jam kerja saya yang penting mengajar saja, tidak memperdulikan masalah anak, tidak mengidentifikasi karakter anak dan sebagainya. Kita kan di situ kan mengajarkan memang harus berpihak pada anak, berpihak pada murid seperti itu Bu Emma. Ya, itu sangat bagus sekali saya dengarkan dari kegiatan tadi, dari solusi, kemudian dari strategi apa saja yang Bu Emma sampaikan kepada saya. Saya rasa sih Bu Emma sudah sudah
bisa berpikir kritis begitu untuk menemukan solusi-solusi sendiri dari permasalahan Bu Emma. Saya salut sekali, saya bangga sekali dengan Bu Emma karena memang Bu Emma di situ benar-benar terlatih gitu untuk berpikir kritis, memecahkan sebuah masalah yang Bu Emma hadapi sendiri seperti itu. Nah, terima kasih Bu Dike. Iya, sama-sama. Berarti bagaimana nih perasaan hari ini Bu Emma setelah kita diskusi Bu Emma dari tadi? Ya, lega ya. Semoga nanti habis ini besok lebih cerah lagi gitu karena saya segera melakukan apa-apa yang tadi udah kita diskusikan. Semoga bisa begitu. Nah, pertanyaan terakhir nih dari saya Bu Emma. Dari tadi sudah membahas panjang lebar. Pertanyaan dari yang berikutnya, yang terakhir ya. Kira-kira komitmen apa yang Anda buat untuk menjalankan rencana, strategi atau aksi yang tadi Bu Emma bilang ke saya? Kan pastinya kan kita melakukan rancangan, melakukan program ke depannya, kan pastinya ada komitmen sendiri ya Bu Emma, dari Bu Emma sendiri, ada tanggung jawabnya lah seperti itu. Kira-kira apa Bu Emma tanggung jawab atau komitmen apa yang ingin Bu Emma lakukan ke depannya seperti itu? Apakah hanya saat supervisi saya mengerjakan administrasi, mengajar dengan buku praktek saja, atau seperti yang Bu Emma katakan kepada saya bahwasanya banyak strategi-strategi yang tadi Bu Emma katakan kepada saya, apa ke depannya itu dilakukan terus-menerus, berkomitmen seperti itu, atau cuma saat supervisi saja Bu Emma? Ya, nanti ini kan saya sudah bertekad nih ya, hari ini sudah belajar banyak. Nanti saya akan coba untuk komitmen melaksanakannya. Nanti saya akan minta anak-anak di kelas ya untuk mengingatkan ketika beberapa kali mungkin nanti saya terlupa lagi untuk menjalankan pembelajaran seperti yang seharusnya. Saya juga akan minta untuk diingatkan oleh kepala sekolah gitu, dan juga rekan-rekan kerja saya ketika mungkin dalam perjalanan mengajar saya nanti saya mengulangi lagi kesalahan saya. Mungkin mereka itu yang menjadi kontrol saya gitu ya. Yang jelas saya sudah berusaha berkomitmen, semoga nanti tidak terlupa gitu ya. Amin. Kan namanya orang seperti itu ya Bu, kita harus selalu berkomitmen, selalu tanggung jawab, tapi ketika di depan ada halangan atau rintangan kita kadang tersandung oleh itu, tetapi kan kita dari niatnya dulu Bu Emma, merubah pola pikir dulu. Sudah selesai. Niatnya dulu, nanti kalau niatnya sudah terpenuhi baru kita laksanakan. Jadi sudah ada semangat dulu ya Bu Emma. Sudah ya. selesai atau Terima kasih Bu Emma, hari ini sudah melakukan kegiatan bonding bersama saya. Semoga tidak bosan, kalau ada keresahan boleh kita bicarakan lagi. Oke Bu Emma.